dialek kedaerahannya nggak kena gitu loh menurut gue. Balik lagi ke karakter peran itu kan maksudnya kalau dianya dapat sumber yang jelas. Ini kan dia itu ketawa itu ini kan obrolan ini lagi ngomongin kenapa yang gua dapat itu obrolan yang ini itu ya kenapa lu nyelakain orang-orang, lu ngebunuh orang-orang gitu loh. Ya dengan dia kan dengan santainya. Nah, itu salah satu ciri psikopat. Bener, bener gue bilangnya. Bener dia ada ketawanya. Cuman yang jadi permasalahannya itu dari dialognya pertama tadi sama si Amanda nggak kelihatan dia tuh seorang psikopat gitu loh. Itu yang jadi masalahnya. Ning Hang Ayu, Hmm. apa kabarnya? Aduh Reza. Ketika si apa? Ketika si Rezanya bilang nih yang Ayu, apa kabarnya? Ngeplos, seriusan, ngeplos. Karakternya nggak, ya kayak si, ya kalian tahu semua kan Reza Arab, tengilnya si Reza, ya itu Reza tengil. Mas, nggak sesederhana itu gitu loh. Maksudnya ya meskipun implementasinya mungkin atau suruhan sutradaranya ya lu meranin yang tipe casting ya gue butuh ya Reza banget yang pokoknya Reza sehari-hari acting di sini gitu loh dengan tengil-tengilnya. Iya, kalau misalkan ya ada suruhan dari sutradaranya implementasinya seperti itu, iya, oke, silahkan. Tapi nggak gini juga maksud gue. Tetap harus ada apa ya, dikasih effort lebih lah gitu loh. Karena lu lagi acting. Gue tahu kok backgrounding lu bukan seorang aktor, gue tahu. Cuman maksudnya kasih aja sedikit effort lebih, pencariannya lebih, karakternya lebih, pendalaman perannya lebih. Itu meskipun hanya sedikit gue bisa salut banget karena gue tahu backgrounding lu itu bukan seorang aktor, Rez. Lanjut. Kita lanjutkan. Masih nggak ngerti juga kamu, Ning. Emang salah mereka apa, Pak? Kamu nggak bakal paham. Ya coba bikin aku paham. Ning, kalau nggak kita makan, kita yang dimakan. Kelihatannya aja petani kecil. Nah, anjing, ternyata ada yang apa? Ada juga yang bisa bikin gue sakit kepala kayak gini. Gini. Dari dialog si Iwaka yang tadi masih juga kamu nggak paham nih sampai tadi si Amana Manopo ya bilang apa misalnya semuanya jadi lost karakter, lost dialek ke daerahannya jadi hilang semua. Lanjut dulu. Tapi kalau kita lengah, habis kita dibuatnya. Neng, ini zaman edan. Jangan percaya siapapun. Bahaya. Kalau apa sih tadi dialognya? Kalau kita nggak dimakan, kalau kita nggak
kalau kita nggak ya intinya kalau kita nggak makan ya kita dimakan. Kelihatannya aja seperti petani kecil padahal logatnya mau kemana? Nih si Iwakannya mau kemana? Logatnya mau kemana? Kadang ada, kadang enggak. Terus logat kedaerahannya mau diambil apa? Mau Banyuwangian kah? Mau kemana kah? Ya kalau concernnya di Banyuwangi, ambil aja Banyuwangi udah. Tapi kalau gua lihat ini bukan saran ya, maksudnya karena udah dilakuin. Tapi yang kebayang sama gua udah bukan Banyuwangi karena ngambil celurit, udah punya celurit. Maduraan aja sekalian lebih kena karakternya lebih dapat, lebih dalam gitu loh. Maduraan aja langsung sekalian gitu loh, sayang banget maksudnya. Oke, kita lanjut. Justru yang gue lihat dari tadi tuh bapak yang bahaya. Malah bagus. Makin bahaya makin disegani. Tolong dong Pak. Tolong jangan nyakitin orang lagi. Masuk. Nah, bagus. Makin bahaya, makin disegani. Enggak. Aduh, balik lagi sih ini PR apa? Yang belum nonton gua ngebahas part Bumi Manusia, film Bumi Manusia, nonton dulu deh. Ini complicated banget. Komplit di sini semua ada. Lebih malahan. Maksudnya tafsir dialognya nggak ada, permainan intonasinya nggak ada, karakternya hilang, muncul tenggelam. Kalau istilah gue muncul tenggelam, kadang ada kadang enggak gitu loh. Apa ya bilang tadi, logikanya gini, ini tuh lagi ngobrol sama anaknya, oke? Tapi bukan yang harus diperhatiin, ya tetap harus diperhatiin perannya, karakternya. Dia itu seorang psikopat. Begitu ya ini ketawanya, ketawa sama dialognya itu loh, maksudnya nggak ngena banget. Oke lah, ya meskipun ya salah siapa ini, dari awal openingnya sudah mencetuskan nama Banyuwangi. Dialek kedaerahannya nggak kena gitu loh menurut gue. Balik lagi ke karakter peran itu kan, maksudnya kalau dianya dapat sumber yang jelas, ini kan dia itu ketawa itu, ini kan obrolan ini lagi ngomongin kenapa yang gua dapat itu obrolan yang ini itu ya, kenapa lu nyelakain orang-orang, lu ngebunuh orang-orang gitu loh. Ya dia kan dengan santainya. Nah itu salah satu ciri psikopat. Bener gue bilangnya bener, dia ada ketawanya. Cuman yang jadi permasalahannya itu dari dialognya pertama tadi sama si Amanda, nggak kelihatan dia tuh seorang psikopat gitu loh. Itu yang jadi masalahnya. Ini kalau misalkan si Iwakanya ngena banget jadi peran seorang psikopat, ngeri serius. Maksudnya apa? Ngomong, tolong dong Pak, tolong jangan nyakitin orang lagi. Motivasinya apa? Ngomong kayak gitu. Terus suasananya itu lagi apa? Lagi kenapa? Kan sebelum adegan ini si Amanda itu menyaksikan para petani itu lagi dirompak sama kelompok ayahnya. Lagi disakitin sama ayahnya dan kelompok bajingannya itu. Terus semata-mata dengan entengnya, dengan apa ya? Dengan bagi gue ini wajah yang gak ada ekspresi.
bukan nggak ada ekspresi tapi wajah ekspresi kemarahan pun gue pertanyakan kenapa marah. Nah dari pertanyaan kenapa ekspresinya marah itu nanti dijelasinya lewat terlontarnya terjelaskannya itu ya dari dialognya nanti dilontarin titik komanya sama intonasinya. Tolong dong Pak, jangan sakitin lagi warga. Lanjut. Besok jalan lagi. Kemana lagi bos? Negara. Bawa senjata. Dipakai. Petani-petaninya keras kepala semua di sana. Oke, kita lanjut ke adegan berikutnya. Ini Kalau kamu bener-bener nih, peran utamanya nih si Ciko Kurniawannya. Ansor nyari orang lagi. Sing bener, San. Kamu udah bilang dari tadi. Aku mau ikut. Aku itu melindungin kamu dari sakit hati. Aku nggak peduli. Aku tetap mau ikut, San. Di mana? Nah, ini ada dua makhluk yang sedang berdialog. Bagi gua ini sedang berdialog. Nggak nggak nampak karakternya, nggak nampak juga keharmonisasian dialog, nggak dapet juga dialek kedaerahannya. Gua bingung. Ini mau dibawa kemana nih aktor? Nah, sedangkan seharusnya kayak satu-satu dulu kita bahas. Kalau misalkan ada adegan kamar ini istilah ya, maksudnya adegan kamar itu adegan yang cuman berdua entah itu di outdoor entah di indoor, adegan dua orang harusnya dialog dong sama lawan main, latihan tiktokannya biar enak. Oh ini gue mau di roval, oh ini gue mau jeda dulu sebelum dialog ini. Gak nampak, ini kelihatan dari ekspresinya, dari aktingnya canggung, secanggung itu. Yang paling fatal adalah dari si Ciko ini peran utama sama si peran pendukungnya ini sama, gak ada beda sih, ganteng. Tapi bukan itu yang gue pengen bahas di sini karena concernnya di acting, karakternya sama, gak ada pembeda. Itu salah satu PR yang harus diolah oleh seorang aktor. Lanjut. Gimana, San? Langgar desa kita. Kak, Zul, kalem Zul. Sun, Gesan. Iya. Zul. Nah, untuk gesur oke. Si Jul nih ya, pas bangun ternyata dia cingket. Cingketnya sebelah. Tangan sama kakinya cingket. Apa ya bahasa Indonesia cingket? Ya taruhlah lumpuh. Udah oke, udah ada sedikit kesadaran pencarian pendalaman peran. Ya tapi kok nggak secara menyeluruh gitu, Cok. Jangan setengah-tengah. Lu kira cuman hanya merubah badan, gestur badan lu udah bisa disebut acting? Enggak. Yang gue bilang acting itu dari ujung kepala sampai ujung kaki kena semua. Berarti kan di sana ada mata yang harus acting. Ada ekspresi yang harus lebih dieksplor lagi. Ada karakter
karakter suara yang harus lebih diperkaya lagi. Gitu loh. Lanjut. Yo, kalem Zul. Iya. Bentar. Agak aneh juga tadi. Nggak tahu, mungkin kurang teliti atau gimana ini. Sepenglihatan gue tadi, ini si Jul ini kan dia cacat tapi bawa sepeda, setengah badan itu cacat tapi bawa sepeda. Agak, meskipun make sense tapi lebih ke nggak kayak apa ya, bukan make sense juga sih, bisa aja kalau memaksakan maksud gue, tapi lebih ke kok bisa ya gitu loh, gitu maksudnya. Make sense, sedikit make sense, tapi bisa aja kalau maksain ya. Misalkan ada si orang cacat itu naik sepeda ngebosanya cuma satu kaki atau pegangannya cuma satu kaki, masih make sense. Bisa aja kalau misalkan bisa. Cuman maksudnya ini karena ini di dunia film dan juga apa ya, implementasi yang kuat, kenapa nggak jalan aja gitu loh, kenapa harus bawa sepeda, itu sayang aja ya. Itu mah opini dari gua. Coba kita lanjut dulu. Cepat pergi. Akan ada penyerangan. Kamu tahu dari mana? Tidak penting. Pokoknya Bromo Calamu pada datang. Kasih tanda bahaya. Aku itu disuruh ngusir hama, bukan petani. Ya, astagfirullah. Ini tiba-tiba si Amanda tuh datang. Gak tahu ini, coba gua ambil dulu dua segi perspektifnya. Dari perspektif dia, si Amanda sama si Chico ini udah kenal, sama yang belum kenal sama sekali. Kalau misalkan pun sudah kenal, itu apa, dari awal ngedadah-dadah, terus apa ya, aksen yang udah pernah kenalnya itu belum nampak gitu loh. Nah, sedangkan yang gua lihat di sini dari cara dari cara pandangnya, dari cara dari cara dialognya, kayak yang belum kenal. Tapi gue setelah nonton secara keseluruhan memang nggak kenal. Ini awalnya itu nggak kenal pada saat ini aja gitu loh. Nah itu apa ya, nggak ketidaklogikaan dalam berperan, dalam berakting menurut gue. Terus yang paling fatal tadi, dialognya si Amanda itu gak jelas dia ngomong apa, artikulasinya gak jelas. Selain yang sudah gua bahas nih, unsur-unsur di dalam keaktoran, yang paling fatal adalah artikulasinya harus jelas. Teknik pelontaran dialog itu kan ada dua. Ada legato, ada staccato. Kalau legato, kalau staccato patah-patah, blak 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 blak. Kalau legato yang ngalir, bla 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 bla. Terus ada permainan ruffle. Nggak ada jeda di sana. Aku tidak ingin bla bla bla, tapi kamu ingin. Nah, itu ruffle. Nah, yang dilakukan oleh si Amanda itu, entah dia tahu atau tidak, istilahnya dia itu tadi bermain ruffle. Meskipun masih setengah-setengah menurut gua ruffle-nya. Karena ada jeda dialognya di sana. Harusnya di ruffle aja. Nggak ada jeda. Aku itu bla bla, tapi masalahnya tadi pun disebut legato tidak, artikulasinya pun nggak jelas. Banyak teknik kan untuk menjadi seorang aktor, bener kan?
Nah, ini maksud apa yang sering gue bilang, ketika si aktor itu melontarkan dialog dengan pilihannya, oh gue pilihannya mau legato tapi gue pengen di ruffle, karena emosinya lagi bener-bener panik. Oh bener nih, panik nih, emang logiknya orang panik kan, kalau ngomong kan gak suka dijeda, udah pakai ruffle aja kalau kayak gitu, ruffle trak 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 trak, trak. Tapi permasalahan berikutnya adalah artikulasinya pun harus jelas. Nah, teknik-teknik ruffle itu bukan jarang, tapi gua belum pernah dengar atau belum pernah lihat di film-film Indonesia. Gue sering dapetin teknik ruffle itu di drakor atau di drama-drama luar selain Indonesia. Teknik ruffle-nya itu enak, misalkan lagi ada perdebatan antara kekasih atau misalkan dengan teman. Gue sering lihat di drakor, terus dia itu tiktokannya itu pakai ruffle, jadi nggak ada jeda. Itu bener-bener artikulasinya enak, jelas, bulat gitu loh.